Teman-teman, selamat berjumpa kembali. Hari ini saya ada di satu kesempatan yang sangat baik. Saya sedang dalam acara berkunjung ke rumah Pendeta Billy Kristanto. Saya ingin ajak teman-teman bersama dengan saya untuk berkunjung ke rumah Pendeta Billy yang sudah kita kenal. Dan saya harap melalui kesempatan ini kita bisa lebih kenal, lebih dekat, lebih akrab dengan Pak Billy. Kita bisa dengar banyak sharing dari Pak Billy. Semoga acara ini menjadi berkat buat kita sekalian. Halo Pak Billy. Halo. Senang nih ada kesempatan bisa berkunjung di tengah-tengah pandemi seperti ini, di tengah-tengah situasi kita memiliki begitu banyak keterbatasan. Pak Billy boleh cerita nggak? Pak Billy biasanya rutinnya ngapain aja nih selama ini? Ya ini waktu-waktu seperti ini kan ya mungkin sebagian orang juga nggak selalu bisa keluar, jadi ya kita buat acara renungan pendek atau apa gitu untuk bisa orang bisa ikut merenungkan firman Tuhan. Jadi kesempatan tenang lah, maksudnya ini apa secara pace kan orang dalam keadaan kayak gini lebih pelan gitu ya. Maksudnya ini momen kontemplatif, meditatif gitu lah. Ya selain itu juga ya tulis buku apa gitu lah. Oh, Pak Billy yang itu apa namanya? Saya kalau nggak salah itu ada seri The Better Catechism kan udah cukup. Oh iya sudah selesai itu. Sudah selesai ya. Itu kira-kira respon orang tuh gimana ya itu ya? Wah, saya nggak cari tahu juga sih. Cuma ada yang spontan bilang ya mereka diberkati dan sebagainya. Kalau dari saya sih simple ya ini nih. Itu kan salah satu dokumen reform yang ya secara apa ya reception di secara worldwide itu mungkin paling luas gitu. Saya pikir saya mau pelajari lagi terus sharing bareng teman-teman gitu. Oh jadi ini semacam apa ya, semacam meditasi pribadi lalu ajak bersama-sama ikut bareng-bareng gitu ya. Saya sendiri juga kepingin baca-baca lagi gitu. Oh oke. Itu tadi cerita tulis buku, lagi tulis buku apa Pak Billy? Sekarang lagi tulis buku ini ya, eklesiologi ya. Maksudnya buku tentang doktrin gereja. Kenapa doktrin gereja Pak? Saya rencana kalau bisa sih masing-masing ini ini namanya lokus di dalam sistematik teologi kalau bisa kan satu-satu di touch gitu ya. Ini pas giliran gereja, sebelumnya saya ada tulis tentang antropologi doktrin manusia, kali ini doktrin gereja. Pas juga ada sama ini ya Andrew McGowan lagi ada proyek eklesiologi juga. Jadi saya pikir saya sekalian jadi diskus sama dia. Oke. Sebelumnya udah berapa buku ya? Sebelum ini kan ada berapa buku? Sebelumnya sih baru ini aja sih, baru teologi antropologi. Oh, antropologi. Di antropologi itu kira-kira ada hal apa menarik apa yang kita bisa lihat yang beda gitu dengan buku-buku sistematik yang lain? Iya, jadi perspektifnya kan pakai ini suara jam, nggak apa-apa lah, hopefully nggak terganggu ya. Oke. Iya, ini jam ini 15 menit sekali ini bunyi, jadi ngingetin apa-apa, kita ini pendek. Ini mengingatkan ini eskatologi. Benar. Iya. Jadi di buku itu kan perspektifnya saya pakai ada ini ya, biblical, historical, ecumenical gitu. Maksudnya aspek biblical ya, maksudnya kita gali inilah apa yang dibilang Alkitab gitu tentang ini ya, tentang topik-topik yang klasik tentang teological antropologi. Kalau historical ya coba inilah angkat beberapa pandangan teolog yang representatif, autoritatif gitu. Nah, ekumenicalnya itu saya try to include ya, saya kan reform gitu ya. Pasti kita nggak bisa menanggalkan inilah perspektif reformnya gitu. Memang saya juga tulis di buku itu, saya lihatnya dari perspektif reform evangelical gitu ya. Cuma saya try to include perspektifnya Lutheran, Roma Katolik dan Eastern Orthodox gitu. Jadi put yang historical dan yang kontemporer gitu. Terus ya di sana coba lihat sebetulnya ada hal-hal yang let's say seperti kayak apparent tension itu sebenarnya ya bisa diselesaikan kalau kita gali Alkitab lebih kaya gitu maksudnya. Jadi semacam ada proses engagement, proses dialog, proses komunikasi, conversation gitu dengan tradisi-tradisi yang lain untuk saling memperkaya ya. Saling memperkaya ya. Oh. Ya, di eklesiologi juga gitu ya polanya, patternnya. Kalau ini di eklesiologi saya kayaknya lebih tajam ke reform ya kali ini. Maksudnya karena keterbatasan ini nih, keterbatasan tempatnya dan sebagainya. Maksudnya ini ada kaitannya juga dengan
ya dengan siapa saya lagi kerja sama dan sebagainya ya. Mungkin kali ini saya lebih ya bukan exclusively ya Pak istilahnya, lebih pointed gitu ya, lebih apa itu lebih strong di reform perspektif itu ya harusnya. Oke. Wah, ini jadi 2 buku tapi dengan 2 pendekatan yang berbeda, dengan kekayaan yang berbeda. Saya rasa ini akan jadi sesuatu yang sangat indah sih sebetulnya dalam konteks perspektif teologi kita, memperkaya perspektif teologi kita ya. Iya. Pak Billy selain ini selain khotbah, selain ngisi di Kelapa Gading, selain acara streaming dengan tema-tema pengajaran gitu, masih sempat main piano? Ya kadang-kadang main piano. Untuk syaraf supaya nggak cepet pikun. Berapa kali sehari? Wah nggak rutin tiap hari juga sih, nggak rutin tiap hari. Kalau bisa tiap hari ya oke, paling nggak main 10 menit lah apa gitu. Daripada putar-putar bola itu. Penting ya, buat pianis itu penting selalu ada itu ya. Iya mestinya sih kalau benar-benar mau benar-benar artis ya harusnya sih dipelihara sih, di touch itu. Cuma karena kesibukan ya kita jadi mesti pilih. Dalam konteks misalnya pianis gereja gitu, perlu juga nggak ya gitu, maksudnya seorang pianis gereja yang melayani di gereja perlu nggak juga itu maintain? Perlu lah, pasti perlu gitu. Dia kan maksudnya gini ya, kalau kita ngiringin di gereja kan ya ada 2 macam, ada orang yang lihat ini ya maksudnya textbook itu partitur dan sebagainya, tapi kan mungkin kebanyakan atau nggak sedikit kan orang ya improve gitu kan ya, improvisasi gitu. Kalau untuk improvisasi ya itu perlu di keep sih gitu, karena kalau enggak ya bisa jadi shrinking ya, maksudnya ini nih improvisasi. Jadi dalam konteks ibadah, dalam konteks worship, seorang pemain piano juga ada kontribusi, ada porsi yang sangat sentral, sangat penting ya. Dia harus menghidupkan suasana worship itu melalui skill yang dia punya gitu, membawa orang ibadah, nyanyi dengan benar gitu ya. Jadi pianis tuh perlu keep dia punya skill ya. Nggak boleh asal-asalan. Iya sih, dia mesti kembangin terus itulah ketajaman sense artistik kayak itu. Kalau enggak itu lama-lama ya sama lah kayak orang di sport juga gitu kan ya. Waktu kita nggak train, lama-lama sensitivity-nya pasti turun gitu somehow ya. Begitu juga dengan orang yang sorry. Begitu juga dengan orang yang song leader gitu, itu juga sama ya. Itu perlu maintain, perlu keep standar tertentu ya. Iya harusnya. Ya Pak Billy, saya ingin lanjut dengan ngomong-ngomong soal piano, ngomong soal lagu, soal ibadah. Saya ingat Pak Billy itu pernah tulis beberapa lagu kan? Iya beberapa. Beberapa yang sudah dikenal, beberapa yang belum dikenal. Tapi saya ingin mungkin ajak Pak Billy ngobrol-ngobrol sedikit lah tentang beberapa lagu yang pernah ditulis. Yang pertama sekali yang saya ingat itu Pak Billy tulis tentang lagu Ajarlah Ku Berdoa kan? Saya nggak tahu seberapa banyak teman-teman itu notice lagu itu dan menghayati lagu itu dan menyanyikan lagu itu. Nah hari ini saya ingin ajak Pak Billy untuk explore lagu itu gitu, ceritakan ke kita gitu. Mungkin bisa cerita ya latar belakang kenapa bisa lahir lagu itu ya? Iya ini sebetulnya ya lagu itu maksudnya secara melodi saya sebenarnya itu tulis bukan untuk teks Indonesia ini gitu. Ini sebetulnya teks yang kedua gitu ya. Teks yang pertama saya tulis itu dari teks ini semacam kayak syair atau dari Bernard de Clairvaux ya. Dan menurut saya sih liriknya jauh lebih bagus gitu. Cuma ya di dalam bahasa Inggris. Terus dia ada 3 bait gitu. Maksudnya musik itu sebetulnya pertamanya itu untuk itu gitu. Jesus, Thou Joy of Loving Hearts ya. Itu ada 3 bait gitu lah ini. Ya cuma saya pikir ada bahasa Indonesianya juga bagus gitu ya. Ya saya tambahin bahasa Indonesia. Bukan terjemahannya Bernard sih, bukan. Cuma ya 1 kalimat doa yang simple gitu. Tapi nggak tahu entah gimana di dalam perkembangannya kayaknya teks yang bahasa Indonesia yang simple ini kayak lebih lebih dekat ya, lebih dekat ke orang yang nyanyi, lebih merasa terwakili gitu kebutuhannya dan sebagainya ya. Kenapa doa Pak? Bukannya kalau Bernard Clairvaux kan bicara the love of God gitu, kasihnya Allah. Kenapa Pak Billy malah pilih tema doa jadinya? Kenapa perlu doa itu? Tema doa itu? Ya, karena spiritualitas penting ya di dalam kekristenan ya. Maksudnya ini kita kan kalau misalnya di reform kan kita banyak tekan tentang kayak pentingnya pengajaran doktrin dan itu pasti nggak
perlu digeser lah pasti ya. Apa perlu Spiritualitas gitu. apa karena apa namanya doa itu di kekristenan itu menjadi sesuatu yang somehow kadang-kadang kita jalani tapi sesuatu yang sebetulnya asing di dalam konteks spiritualitas Kristen kita. Apa karena itu ya? Iya, salah satunya ini sih menghadapi suam-suam kuku dan sebagainya itu kita kan nggak kebal ya terhadap itu ya. Kalau kita nggak bertekun di dalam doa kan kehidupan kita ya jadi gitulah, brother ke arah sekuler. Oh iya. Apa perlu sampai kita perlu minta Tuhan ya ajarin kita itu ya kita tuh tiap-tiap hari tuh atau tiap saat tuh sebetulnya kita perlu minta diajarin Tuhan, ajarin kita berdoa. Iya. Segitukah kita tidak bisa berdoanya Pak Willy? Macam-macam perspektif ya. Misalnya ada orang Puritan yang tulis itu ya, Pak Agus Marjanto seringkali kutip itu ya. Saya lupa namanya siapa. Tapi jangan seperti pray until you pray gitu. Maksudnya berdoalah sampai kamu berdoa. Karena waktu kita berdoa kita nggak otomatis langsung masuk di dalam suasana doa gitu ya. Kadang-kadang waktu masuk berdoa pertama kali itu ya banyak distraction dan sebagainya, kita nggak bisa betul khidmat, apalagi bilang ini sweet hours of prayer kan bukan. Nah itu perlu terus persevere sampai betul-betul bisa masuk ke dalam doa ya gitu. Maksudnya dalam hal ini ya mirip lah itu, kita perlu Tuhan tuh mengajar kita berdoa ya dalam hal ini, karena ya. Pak Billy mungkin bisa sekarang ajak kita belajar dari perspektif Pak Billy khususnya dengan lagu Ajarku Berdoa ya. Mungkin bisa bawa kita untuk melihat lagu itu sebetulnya orisinilnya itu dimainkan dengan melodi seperti apa, dengan ekspresi seperti apa, dengan ungkapan hati seperti apa, perasaan apa yang keluar waktu nyanyi lagu itu tuh mungkin Pak Billy bisa share dengan kita. Iya, pertama mungkin ini ya, ini tuliskan di F mayor ya. Kalau di dalam teori tangga nada, maksudnya Jerman barok ini. Itu F mayor kan biasa dipakai untuk ini ya, tangga nada pastoral gitu. Maksudnya tentang pengembalaan. Ya, kalau untuk konteks kita orang Kristen ya, bagaimana Tuhan mengembalakan kita. Maksudnya ini tulis di dalam F mayor dalam arti bahwa seluruh doa ini ya permohonan Tuhan itu menggembalakan kita gitu. Maksudnya dalam hal ini ya, supaya kita dipimpin oleh Tuhan, kita menjadi murid Tuhan, kita jadi peka akan suara Tuhan, kehendak Tuhan dan sebagainya. Maksudnya in that sense F mayor do di dalam bagian agak tengah waktu ada kata-katanya bicara tentang dalam hidup penuh pencobaan, saya bikin certain modulasi gitu, modulasi ke minor sebelum ntar balik lagi ke F mayor gitu. Dan itu ya hopefully saya bisa cukup didengar, cukup bisa didengar. Nah, sayang hari ini kita nggak ada penyanyinya dan saya juga nggak pede untuk nyanyi kayaknya, nggak tahu Pak Indra. Tapi ya kita main ini aja lah, main instrumen aja kali. Ya instrumen. Nah ini misalnya pertama gitu ya, ini ada certain yearning quality, maksudnya maunya gitu ya. Ini kan satu permohonan, longing, kerinduan yang dalam gitu untuk Tuhan itu mengajar kita berdoa ya. Seterusnya. Bagian terakhirnya itu motifnya saya rada balik gitu ya. Maksudnya kan depannya kan mi solfa itu kan ini kan ke atas third, ini kan jarak third ta ta, terus belakangnya itu ta da da. Ini kan mirror image ya actually ya. Ta ta. Ini kan naik third terus turun. Ini kan turun third terus naik gitu. Jadi maksudnya ya of course gak harmonis sih bagian, tapi
Dan kata-katanya di sini kalau sudah berarti itu rendah hati ya, rendah hati memang sengaja ditaruh di bawah. Maksudnya ya ada yang rendah gitu. Rendah, Ada iya, bicara iya. rendah hati. Jadi satu ekspresi kita perlu betul-betul merendahkan diri gitu untuk bisa berdoa ya. Iya, secara musik motifik connectionnya ada, jadi kan ada kayak satu closing gitu ya. Maksudnya dari mi sol fa dan la fa sol gitu. Ditulis dengan ditutup dengan la fa sol. Jadi ada certain closing yang Ya, simetri ya. gitu ya. Ya. Pak Billy, tadi kan ini kan bagus sekali nih. Cuman saya mau tanya bagaimana kalau untuk orang yang tidak punya skill musik yang cukup gitu ya. Tapi bisa nggak mereka masih bisa main lagu ini dengan sederhana tapi tetap indah gitu, tetap indah. Jadi orang-orang yang ada keterbatasan, misalnya mungkin nggak punya piano tapi punya keyboard, misalnya cuma punya keyboard yang span nadanya tuh nggak sepanjang piano gitu, seluas piano. Di daerah-daerah misalnya orang-orang yang terbatas gitu tuh mereka masih bisa main nggak lagu ini dengan bagus tapi dengan sederhana gitu, dengan chord sederhana. Kalau misalnya sudah ada keyboard gitu ya kan bisa diatur kayak suara chapel organ atau apa gitu ya, maksudnya suaranya kan beda sama piano, itu kan bisa sustain suaranya gitu ya. Maksudnya ini nggak bisa ditiru sih di sini karena ini kan piano ini kalau saya gini ini lama-lama kan hilang gitu kan. Tapi kalau suara organ itu kan ada di situ terus. Nah itu cara mainnya agak lain. Maksudnya kita pakai less arpeggio, nggak ada arpeggio gitu, tapi ya misalnya misalnya gitu. Ini jadi ya cuma cari chord progressionnya, cari balikan yang nearest gitu lah, yang paling dekat ya. Itu terus itu aja gitu ya. Iya, ini cara yang sederhana tapi tetap simple. Anggunnya lagu itu, bisa tetap spiritualitas lagu itu tetap ngalir keluar gitu ya. Jadi berarti teman-teman di daerah, teman-teman yang punya keterbatasan skill musik, keterbatasan sarana musik, tidak perlu kecil hati untuk main gitu ya, terutama juga untuk hymn gitu, jangan kecil hati. Tidak harus kita copy musik-musik dari luar, dari tempat-tempat lain gitu ya, model-model yang barangkali kurang cocok dengan kita gitu. Yang sederhana pun bisa bagus gitu. Gitu kan kira-kira ya? Iya. Kalau kita ada Calvin kan dia ini ya ingetin kita tuh menyanyi dari dalam hati. Wah ini klasik sih poinnya. Iya. Kalau waktu kita bahkan memuji Tuhan nggak ada keterbatasan instrumen, kita menyanyi tanpa instrumen juga sebetulnya ada keindahannya sendiri gitu. Harus ada tirani instrumen itu nggak harus. Iya. Nah saya ingin sedikit sedikit lari sedikit bicara instrumen itu. Sekarang kan orang pentingkan beat, seolah-olah kalau nggak ada beat itu orang nggak bisa nyanyi. Ibadah itu nggak bisa hidup tanpa beat. Nah, tadi kalau lihat Pak Billy main dengan sederhana itu, dengan chord sederhana itu, rasanya tanpa beat pun bisa sebetulnya gitu. Gitu kan ya. Ibadah tetap bisa kusuk, bisa indah gitu tanpa itu. Jadi kita tidak terlalu harus terintimidasi dengan beat gitu kan. Iya. Gitu. Nah, saya mau pindah lagu kedua Pak Billy, lagu kedua, teman-teman, lagu kedua itu saya pikir banyak orang juga pasti sudah tahu, yaitu Mazmur 42. Ada banyak versi, ada banyak orang tuh suka dengan Mazmur 42 ya. Ada banyak versi, ada banyak jenis lagu yang ditulis dengan syair dari Mazmur 42 ya. Tapi kali ini saya ingin ajak kita untuk tanya ke Pak Billy gitu, versinya Pak Billy. Mazmur 42 yang sangat indah itu, saya sendiri waktu pertama dengar itu langsung suka lagu itu. Lagu karena sangat meditatif ya, sangat meditatif Mazmur 42. Nah, saya ingin harap Pak Billy bisa share juga dengan kita lagi tentang Mazmur 42 sama seperti lagu yang tadi pertama. Silakan Pak Billy, 42. Kenapa sih Mazmur 42 Pak Billy? Ya, jawabannya itu tadi ya, salah satu Mazmur yang paling banyak ditulis lagu selain Mazmur 23, Mazmur 8, Mazmur 84 kan kita tahu memang ada Mazmur yang menonjol gitu ya, kita ditulis lagu.
semua Mazmur sih harusnya lagu gitu memang pasti. Cuma ada beberapa nomor yang kayaknya memang lebih menonjol daripada yang lain gitu. Bedanya apa? Bedanya apa Mazmur 42 versi Pak Billy dengan versi-versi yang lain sudah Gini ada? ya, ini mungkin ya seperti saudara tahu kan saya ambil melodinya sebetulnya dari Ludwig van Beethoven ya. Mungkin ada gini. Ini bisa mengundang perdebatan dalam pengertian kayak gini. Orang oke nggak sih ngambil dari musik yang sudah existing gitu kan ya? Tapi argumentasi saya gini, saya bedain antara ini ya, musik yang instrumental dengan musik yang sudah ada kata-katanya gitu. Oke. Kalau musiknya sudah ada kata-katanya itu saya pribadi ya, ini nggak dogmatis ya. Jadi saya pribadi nggak preferable untuk diganti dengan kata-kata Kristen gitu, karena sudah ada existing kata-kata gitu. Syairnya udah iya, ada. Syairnya sudah ada. Tapi kalau musik instrumental kan ya lebih bersih daripada kata-kata. Nah itu kita coba lihat dia itu ada kualitas apa gitu, ada nuansa apa, atmosfer apa di dalam musiknya itu, melodi dan sebagainya. Dalam konteks adaptasi ya. Iya, adaptasi terus kemudian bisa ditaruh apa ya namanya, teks apa gitu ya. Mungkin kita seringkali pikir kan orang harusnya kan teks dulu baru ini ya, baru melodi. Tapi kalau di dalam sejarah musik sih nggak necessarily kayak gitu sih. Bisa juga dari teks dari musik ya terus dimasukin teks gitu. Itu namanya ya teks underlying ya, benar-benar underlying. Memang sudah ada musiknya terus dimasukin teks. Tapi of course waktu teksnya dimasukin ya harus inilah ya compatible dengan musiknya gitu. Nah, tapi ini Beethoven piano concerto nomor 5 ya, ini gerakan kedua gitu. Saya tertarik dengan maksudnya pertama yang melodinya ini sangat indah gitu ya, tapi ada kualitas ini loh apa, yearning, longing yang kuat sekali ya. Saya pikir itu bisa cocok ya untuk masuk 42. Nah, saya nggak mau banding-bandingin apalagi itu polemical apa ya, kritik dengan yang versi kontemporer atau apa gitu. Saudara dengar sendiri lah, bandingin sendiri gitu ya. Itu orang itu bisa tulis Mazmur 42 itu mungkin sangat touching gitu ya, romantik, sentimental, tapi agak kehilangan aspek ini loh apa? Ini apa ya, aspek exile gitu loh. Itu kurang ada lamentasinya. Jadi lebih ke apa ya? Ya kayak lagu cinta gitu akhirnya ya. Oke lah, ada certain longing, cintai dan sebagainya, tapi aspek ditinggalkan itu kurang gitu maksudnya. Dan saya pikir musiknya ini ya, musiknya Beethoven ini ada kualitas itu. Ya, Mazmur 42 kan sebetulnya sangat kental nuansa exile-nya gitu. Lagi jauh sekali. Ingin dekat itu, tapi ada certain keterbatasan yang kita nggak bisa dekat, tapi ingin sekali dekat gitu kan. Ekspresi itu sangat deep. Nah, kemudian kenapa Pak Billy bisa kemudian dengan menurut saya gitu ya, dengan begitu presisi menaruh antara melodi dengan syair itu, di bagian syair itu dengan melodinya itu begitu apa ya, begitu dekat dan begitu tepat mengekspresikan syair itu. Ya, ini memang ya saya juga nggak ahli banget sih dalam hal ini. Maksudnya ini sebetulnya ada studinya sendiri. Tapi pertama ya kita melihat Mazmurnya gitu. Terus kita coba ya ini kalau misalnya kita mau 3 bait gitu ya, kita coba bisa penggal berapa ini sampai mana gitu ayatnya gitu. Terus habis itu ya coba dimasukkan ke ini melodi-melodi itu gitu. Kadang-kadang ada bagian-bagian tertentu yang mungkin bisa kayak membutuhkan pengulangan atau apa gitu ya, karena nggak tentu jumlah suku katanya nggak tentu selalu cocok sama melodinya gitu ya. Itu ada teknik tersendiri gitu ya. Tapi ya akhirnya ya ini jadi 3 bait itu. Saya sedikit lebih personal ya. Itu waktu tulis 2 lagu ini ada pengalaman eksistensial personal nggak yang kita bisa share juga gitu? Biasanya penulis, biasanya komposer, biasanya penulis buku itu biasanya ada certain stimulating existential experience gitu, yang titik itu kemudian drive kita untuk tulis gitu. Kira-kira apa ya waktu itu? Gak ada sih, sorry kalau mengecewakan. Tapi saya lebih mirip Calvin daripada Luther. Kalau Luther kan banyak pengalaman eksistensial, tower experience dan sebagainya. Kalau Calvin lagi tulis ya sudah, dia lagi studi dan dia tulis, sudah itu. Nggak ada sih saya, maksudnya bukan nggak mau cerita, tapi ya simply lagi ada inspirasi atau lagi ada pengalaman longing to God gitu untuk dekat. Iya, itu maksudnya in a general sense ya, maksudnya itu. Tapi nggak sedang ada, saya nggak inget sih sedang waktu tulis ini ada masalah apa sampai merasa exile gitu. Saya nggak inget maksudnya. Tapi ini jadi experience exile secara general, exile kita secara general. Sehari-hari lah. Mungkin Pak Billy bisa kasih contoh ke kita nih. Tadi seperti lagu pertama tadi, dia mestinya tuh lagu itu dimainkan dengan
dengan chord, dengan ekspresi, dengan perasaan seperti apa ya waktu memainkan lagu ini? Ya sudah bisa bandingin ini ya, maksudnya dengan Beethoven konserto ini piano konserto nomor 5 movement kedua ya. Saya ada sedikit bagian yang saya minimum sih ya, saya smoothen. Kalau sudah dengerin di piano konserto nomor 5 itu ada bagian itu yang terputus gitu ya. Itu saya bikin sambung gitu. Nah, itu terputus itu Beethoven banget sih ya. Jadi kayak kegelisahannya itu Tetap kayak kurang ada redemption. Iya, saya kurang tertarik sama nggak ada solusi. Nggak ada solusi kayak berhenti di situ. Iya benar. Jadi putar di situ sendiri. Iya. Nah, itu saya sedikit smoothen, jadi saya nadanya saya panjangin, bukan pakai tanda istirahat. Jadi hope and longingnya itu jalan terus. Iya. Nggak apa-apa sebetulnya. Iya. Dalam konteks Christian spirituality kita longing terus itu, perasaan exile terus itu nggak apa-apa gitu kan ya. Saya coba. Oke. Ya kalau ngikutin ini, saya kalau nggak salah ingat sih itu di B mayor namanya, ini B mayor. Beethoven stop. Saya kurang suka sama stop. Iya, karena seperti ada tertahan. Iya betul. Udah itu terus berusaha lagi berhenti gitu ya. Itu kurang cocok sama. Iya, perasaan exile yang kita merindukan Tuhan itu nggak seperti itu ekspresi feeling kita jadi, gitu ya. Iya, sepanjangin ini dipanjangin notnya sih. Saya kalau tidak salah Pak Billy, kalau saya tidak salah tangkap ya, lagu ini kan ekspresi yang ingin disampaikan itu waktu menyanyi ketiga bait itu sebetulnya ada satu kesinambungan yang nggak boleh putus kan sebetulnya. Jadi habis bait satu tuh harus cepat sambung kedua, sambung ketiga gitu kan ya. Seperti sebuah air yang terus mengalir terus menerus ya, longing kita gitu. Sampai kita eschatological dipuaskan gitu ya. Kira-kira gitu ya. Jadi longing kita tuh sampai eschatologi. Terakhir mungkin Pak Billy, sekali lagi lagu ini kalau buat orang yang punya keterbatasan, yang sederhana, yang simple, sama seperti lagu pertama tadi, bisa kasih contoh nggak? Bisa mainkan lagu ini dengan bagus, tapi sederhana, tapi dengan tetap ekspresinya, perasaan itu keluar gitu. Iya. Saya coba lagi pikir ya. Pertama ini gini deh, ini bukan recommendation setiap kali ya, tapi maksudnya kalau untuk saudara terbatas ini kan B mayor gitu. Kalau buat saudara katakanlah lebih simple ya, kita ganti sedikit ke C mayor cuma beda setengah gitu. Atau kalau sudah punya keyboard bisa ditranspose ya ditranspose aja gitu. Tapi saya coba main di C lah ya, maksudnya simple gitu. Tadi saya mainnya pakai ini ya, broken chord gitu. Maksudnya broken chord itu membantu untuk bisa mengalir gitu. Misalnya ini kalau saya mainkan gini ya. Quite simple sih, maksudnya di sini satu di atas terus habis itu broken chordnya di bawah gitu. Iya. Maksudnya gini, ini kan sol la di do kan gini ya chordnya, terus ini ini melodi di sini dulu terus baru dua di bawah dan ini di broken gitu ya. Kalau mau ikut, tapi kalau enggak ya oke, maksudnya ini yang rada statis ya.
ya lebih simpel lah gitu maksudnya. Ya, Nggak usah jadi pakai broken chord. Jadi buat yang keterbatasan Ya. masih tetap bisa main Bisa. dengan baik gitu ya, dengan baik. Ya. Oke, kita sudah ngobrol cukup jauh ini dari soal musik, dari soal spirituality, soal kegiatan Pak Billy. Kita nggak bisa terus-terus lama-lama begini gitu, kita harus berhenti dulu, nanti sambung lagi kesempatan yang lain. Teman-teman, saya harus berhenti di sini dengan Pak Billy. Saya harus pamit dari rumahnya Pak Billy. Saya harap ada kesempatan lain kita kunjung lagi ke rumah Pak Billy. Ya. Thank you, Pak Billy Pak. ada sesuatu Ya. mau ngomong? Ya, saya mau bilang thank you sama mampir hari ini. Ya, habis ini kita lunch together. Oh, lunch together, oke. Yang ini nggak direkam. Kita lunch together, oke? Sampai ketemu next Sampai ketemu time. teman-teman. Thank you. Tuhan berkati.